kita pahami berikutnya terkait dengan tahap paling awal dalam pengerjaan skripsi kita. Identifikasi masalah. Kita pahami dulu apa yang menjadi akar permasalahan dari riset atau skripsi yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, di sini ada sebuah bagan atau gambar yang menunjukkan runtutan alur dalam identifikasi masalah penelitian. Mulai dari yang gambar paling kiri ya, kondisi ideal. Pertama, Anda definisikan dulu kondisi ideal dari situasi yang Anda potret di lapangan. Situasi terkait dengan pemasaran tentunya. Fenomena apa yang ada di lapangan itu. Idealnya seperti apa. Apakah kondisi ideal tersebut sudah terdefinisi dengan jelas dan terukur? Nah, definisi jelas dan terukur itu seperti apa sih? Tentunya kan dia punya kejelasan dalam hal permasalahan atau kondisi yang bisa Anda potret ketika Anda itu melihat itu secara langsung. Misalkan seperti ini. Ada yang namanya fluktuasi penjualan kan. Kalau kita bicara kondisi bisnis. Kalau penjualannya itu trennya menunjukkan naik, berarti di situ tidak ada masalah harusnya. Tapi ketika kondisinya stagnan atau bahkan turun, nah berarti itu ada masalah. Dan itu terukur dengan jelas. Karena apa? Di situ ada angka-angka yang bisa Anda tampilkan atau yang bisa Anda identifikasi. Misalkan pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, dan seterusnya, atau tahunan mungkin. Nah, terjadi fluktuasi atau tidak. Kemudian, kalau ternyata jawabannya adalah tidak, berarti kondisi idealnya itu terpenuhi. Terus, bagaimana kalau saya tidak mampu mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi kondisi idealnya secara jelas dan terukur? Berarti Anda belum bisa mendefinisikan kondisi ideal dengan baik. Anda harus melakukan pengidentifikasian kembali. Nah, kalau sudah gimana Pak? Saya sudah jelas nih permasalahannya yang saya angkat ini. Ukurannya dilihat dari ini. Oke, berarti langkah selanjutnya adalah dengan melihat kondisi saat ini. Lihat kondisi sekarang. Apakah kondisi saat ini sudah teramati dengan jelas dan terukur? Kalau tidak, lihat ulang lagi. Kalau sudah, baru Anda bandingkan dengan kondisi idealnya. Kondisi saat ini yang teramati dengan jelas dan terukur itu seperti apa sih Pak? Salah satunya tentunya bisa dilihat dari fluktuasi penjualan atau pangsa pasar dari suatu produk. Nah, itu kan jelas dan terukur. Atau peringkat penjualan suatu produk, peringkat dari brand equity suatu produk, kan kadang ada surveinya itu dari Solo Post, dari perusahaan-perusahaan konsultan marketing itu mereka bikin ranking perusahaan yang paling diminati atau brand yang paling disukai masyarakat itu apa. Nah, itu terukur dan teramati dengan jelas. Pangsa pasar mungkin dari produk sepeda motor, sekarang yang menguasai marketplace adalah Honda, Pak. Kok Anda bisa menyimpulkan Honda? Karena saya bisa melihat dengan jelas dan mengukurnya dari tingkat penjualannya. Tingkat penjualan sepeda motor Honda dibandingkan sepeda motor merek lainnya, itu relatif tinggi. Kok kamu bisa bilang tinggi? Nah, karena tingkat penjualan Honda itu untuk tahun 2020 ini ada sekitar 10.000 unit yang terjual. Sedangkan kompetitor terdekatnya ada Yamaha, baru 7.000 unit, Pak. Kemudian ada merek-merek lain, itu sekitar kalau di total itu cuma mencapai angka 5.000 unit. Itu ada Suzuki, ada Vespa, dan lain sebagainya. Oh, berarti Anda sebagai peneliti sudah mampu memotret kondisi saat ini dengan jelas dan terukur. Nah, kalau kondisi saat ini sudah jelas terpotret oleh Anda secara jelas dan terukur itu tadi, berikutnya apa? Ya Anda bandingkan dengan kondisi idealnya. Kalau kita ambil contoh yang sepeda motor Honda tadi, katakanlah kondisi saat ini tingkat penjualannya 10.000 unit sepeda motor. Kondisi idealnya seperti apa? Anda lihat. Idealnya ya Honda itu kalau per tahunnya penjualannya 20.000, Pak. Kok kamu baru mencapai 10.000? Berarti ada masalah atau enggak di sini? Ada masalah enggak kalau misalkan idealnya produk sepeda motor Honda itu terjual 20.000 unit. Nah, tapi faktanya hanya terjual 10.000 unit pada tahun 2020 ini. Mas Puput, suara saya putus-putus enggak, Mas Puput? Enggak, Pak, lancar, Pak. Jadi Oh, menurut saya ada masalah, Pak, karena dari segi idealnya kan mereka laku di tahun 2000 sebelumnya mereka prediksi 20.000 unit, sedangkan dalam kenyataan 10.000 unit. Mungkin ada permasalahan dalam segi pemasaran dan juga kenyamanan pelanggan, Pak. betul. Oke, terima kasih Mas Puput. Suaranya Ya, jelas Pak. sekali ini. Oke, berarti
kita bisa menyimpulkan bahwa dari sepeda motor Honda itu mengalami permasalahan. Nah, yang gambar kotak di kanan bawah ini kan berarti terdapat permasalahan. Nah, kalau kondisi sebaliknya, targetnya 10.000 unit, ternyata tercapai 25.000 unit kondisi saat ini dalam hal penjualan. Berarti tidak ada masalah, tidak perlu Anda teliti dong. Nah, itu terkait dengan gambaran untuk identifikasi masalah.